Selebgram Cut Intan Nabila menjadi korban KDRT yang Kali ini selebgram berdarah Aceh, Cut Intan Nabila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. rekaman KDRT ini diunggah sendiri oleh korban lewat akun Instagram. Ya, pada Selasa malam, tersangka berinisial AT sudah ditangkap. Inat, maaf ya lama, aku terlambat. Kok kau telat sih, Be? Iya, aku ketiduran semalaman habis baca berita. Yaudahlah, Maaf kita ya. kerjain ini ya. Oke, ayo. Kemarin sampai mana ya? Sampai sini kayaknya. Maaf ya telat, Be. Ya, pada Selasa malam, tersangka belum berinisial lama kan? AT sudah ditangkap pihak kepolisian Udah sih. Polres Bogor. Kali ini selebgram berdarah Aceh, Cut Intan Nabila menjadi Seram kali ya pagi-pagi beritanya ini. Iya, semangat. Kalian tahu nggak sih kenapa aku terlambat? Tadi tetanggaku ada KDRT juga sampai bawa-bawa parah loh suaminya, sampai datang ke polisi untuk bantuin. Jadi kayak mana Ci? Mati kah dia? Untungnya enggak Wak, karena kan udah datang polisi kan, jadi dibantuin nggak sampai gimana-gimana kan. Tapi dia udah bawa parah suaminya ini. Anaknya kayak mana Wak? Nggak tertengok pula lah tadi anaknya. Kayaknya udah aman sih, soalnya ada banyak juga tetangga yang bantuin tadi weh. Serem kali Wak, pagi-pagi. Memang lah laki-laki nih ya, gila mukul aja kerjanya. Berita yang aku baca semalam juga berita tentang KDRT semua. Ramai kali berarti nih. Iya, lagi booming ya KDRT Wak. Iya. Jadi kayak mana berita yang kau baca itu B? KDRT itu kayak mana? Dari berita yang aku baca, KDRT itu adalah kekerasan baik fisik maupun mental kepada orang-orang yang sekitar rumah kita, baik ibu kita, ayah kita, adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah kita lah. Bahkan pembantu rumah tangga kita juga bisa jadi korban KDRT. Kalian mau tahu apa-apa aja bentuk KDRT? Mau, Be. Simak video berikut ini ya. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu kekerasan fisik seperti pemukulan, kekerasan psikis seperti penghinaan, kemudian penelantaran rumah tangga, dan kekerasan seksual. Adapun penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah yang pertama, laki-laki yang terjadi seseorang. Yang kedua, timbulnya masalah ekonomi. Dan yang ketiga, tidak bisa mengendalikan emosi. Tahu nggak sih siapa yang dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Menurut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa yang dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga ialah istri, suami, ataupun anak, dan juga orang yang bekerja di dalam rumah tangga. Adapun dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang pertama bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma yang sulit dinyatakan. Yang kedua, dapat berhadapan dengan pelaku kekerasan atau bahkan orang. Yang ketiga, bisa merusak kondisi kejiwaan atau depresi. Yang keempat, bisa meninggalkan bekas luka fisik yang sulit dihilangkan. Dan yang terakhir, membuat emosi menjadi tidak stabil. Jika kalian atau keluarga kalian mengalami KDRT, kalian dapat melarikan diri dari pelaku. Jangan melakukan konfrontasi saat suasana sedang memanas dan laporkan kepada pihak berwajib. Adapun sanksi pidana untuk seorang pelaku tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dapat dipidana penjara paling banyak 5 tahun atau pidana denda paling banyak 15 juta rupiah. Namun, apabila kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit ataupun luka berat, berdasarkan Pasal 44 Ayat 2, dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 30 juta rupiah. Dan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka akan dikenai sanksi
sesuai dengan pasal 44 ayat 3, di mana pelaku akan dipidana penjara selama 15 tahun dan akan didenda sebanyak 45 juta rupiah. Kemudian jika korban hanya mendapatkan luka ringan, maka pidana tersebut dapat ditahan sesuai dengan pasal 44 ayat 3, di mana korban tersebut dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari atau pekerjaan yang sesuai dengan jabatannya ataupun kegiatannya sehari-hari dapat dipidana sebanyak 6 bulan dan denda sebanyak 5 Bagaimana juta sanksi rupiah. untuk pelaku kekerasan psikis? Berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 9 juta. Dan berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang merupakan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau pidana denda paling banyak 3 juta rupiah. Nah, dari penjelasan tadi, kalian udah tahu kan apa-apa aja penjelasan tentang KDRT? Iya ya Ge, ternyata aku juga baru tahu kalau KDRT itu nggak hanya dilakukan oleh laki-laki aja, bisa perempuan, keluarga terdekat, bahkan pembantu pun bisa buat KDRT. Iya, aku tuh jadi paham ya, nanti kalau ada misalnya dekat rumahku KDRT lagi, aku paham mau gimana. Kasih ya Ge. Iya, kita jadi tahu apa aja yang kita harus lakukan kalau kita melihat KDRT dan kita tahu apa aja dampak dari KDRT tersebut. Iya betul. Jadi, hentikan kekerasan dalam rumah